Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Daniel yang pertama, ayat 1 sampai 21, saya bacakan sampai ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabut setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Lanjut, Bu Sarma. Baik, saya akan lanjutkan yang berikutnya. Benar, Liana, ayat 10-nya belum selesai, Bu. Baik, terima kasih. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Demikian. Ya, lanjut, Bu Sarma. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat,
Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Ajaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kore. Demikian. Lanjut, Naomi. Ya, saya akan membacakan Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara-saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi
Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin. Terima kasih Naomi, Ibu Nerliana, dan Ibu Sarma. Kita akan mendengar pemberitaan renungan firman Tuhan dengan tema Yahudi. Silakan Pastor Joseph Poljang. Haleluya. Oke. Suaranya Pastor Paul belum kedengaran. Ya, sebentar. Ini karena lagi banyak rame-rame di sini pada nyala handphonenya. Sebentar ya. Oke. Luar biasa, saudara ya. Hari ini judulnya Yahudi. Saudara, orang-orang Yahudi ini ketika di masa menjelang pembuangan sebetulnya sudah berkali-kali bertobat, saudara ya. Tetapi di terakhir-terakhirnya mereka kemudian tiba-tiba jadi jahat sekali. Ya, zamannya Yoyakim, Sedekia. Kemudian mereka jahat sekali dan mereka licik sekali ya. Mereka ngakal-ngakalin pokoknya gimana caranya. Mereka mencoba melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu, ya. Pokoknya supaya mereka menang, supaya mereka lolos, supaya mereka ya namanya saudara lah. Saudara yang pernah kejepit, saudara tahu rasanya. Saya juga begitu ya, saudara ya. Saudara yang pernah kejepit, saudara tahu rasanya kejepit. Namanya kejepit, saudara ya. Itu saudara, apapun yang penting lolos. Saya yang pernah begitu, saudara. Wah, saya ngalami, saudara ya. Akhirnya saya lakukan, saudara, ketika saya kejepit, yang penting lolos. Pertama lolos, kedua, ketika lolos lagi keempat, nggak kapok-kapok, tambah lolos. Hebat, saudara. Hebat, saudara ya, bisa lolos ya. Mau dikeroyok, waduh, sampai yang namanya keberanian itu sampai tiba-tiba timbul sendiri ya dari orang takut, orang namanya kucing, saudara ya. Anda lihat ya, kucing Anda pepet terus ya, begitu dia sudah nggak bisa pergi kemana-mana, dari takut dia tiba-tiba ngelawan, saudara. Nah, saya ngalamin begitu, saudara, dari takut ya. Dulu saya tuh takut sampai dosen saya bilang, kamu ini nakalnya telat, Paul, kamu ini nakalnya telat. Dia bilang, ya kayak gela ya, ngeliat saya waktu kuliah baik. Saya asisten dosen dulu ya, saudara ya. Hampir semua mata kuliah yang ada asisten saya pasti jadi asistennya, saudara. Sampai ini dosen ini apa ya, dekan, pernah jadi dekan, profesor, sudah profesor juga ya. Dia sampai bilang, dia selalu muji-muji saya kemana-mana pergi, sampai dia ngeliat saya, oh boleh meneman tenan kowe, Pol, nakalmu telat, dia bilang begitu, saudara ya. Dulu saya selalu ngalah kalau dia apa-apain, saudara ya. Sampai orang ke pojok, saudara, ke pojok nyatek saya, saudara. Kalau ini nyatek, begitu tahu musuh saya hancur, wah, edan, saudara ya. Halalkan segala macam cara, pokoknya kudu menang, saudara. Kudu menang, pokoknya. 2 kali, 3 kali, yang menang, saudara ya. Lama-lama Tuhan kan tidak berkenan, saudara. Memang sebetulnya Tuhan tidak berkenan. Ya, yang Tuhan mau ketika kita ke pojok, artinya kita sudah nggak bisa kemana, nggak bisa ngapa-ngapain, kita berseru sama Tuhan. Kalau kalah gimana? Nggak kalah. Kalah kan katamu, kata kita, kata daging kita ini kalah, saudara. Ya, kata daging kita ini kalah. Tapi kalau Anda ngerti rencana Tuhan yang sempurna, saya kalau sekarang suruh tengok balik, saya suruh ngulangi, saudara. Saya akan bicara gini, tahu kita aku tak ngalah. Tahu gitu saya diam saja, sudah selesai. Ya, nggak akan sampai sejauh itu, ya, saudara ya. Kalau gitu nggak sampai ke Eropa, kayak, oh enggak, itu urusan Tuhan, itu jangan cerita yang lain, saudara. Kalau saya bisa tengok ke belakang, apapun, saudara ya. Lebih baik dulu saya benar-benar cari Tuhan, Tuhan apapun. Dan untungnya hanya 4 tahun ya, saya bandelnya cuma 4 tahun, saudara, untungnya.
Karena saya begitu sadar, saya balik ya. Saya serahkan apapun Tuhan, apapun. Ya terjadilah. Akhirnya saya punya sikap hati seperti itu ya, walaupun sedikit terlambat. Tetapi untung nggak terlalu terlambat ya, nggak kelewatan saudara ya. Nah, saudara lihat ya, akhirnya orang-orang Yahudi buang ke Babel, mereka rame-rame ya, wah di rantai semua jalan, diurung itu ya, wah berapa juta orang Yahudi ya diarak ke Babel saudara ya. Nah, yang nggak mau pergi dibinasakan saudara ya, yang nggak mau pergi dibinasakan, bantai saudara, habis. Kemudian ada Daniel, Sadrach, Abednego itu ya. Daniel, Sadrach, Mesak, Abednego ikut juga. Orang-orang ini harus menyesuaikan diri. Orang-orang ini, mereka sudah mengalami pertobatan. Mereka tahu ya. Orang Yahudi kalau ditanya, mengapa bisa begitu? Mereka tidak salahkan Tuhan, mereka tidak salahkan orang lain. Sudah. Mereka salah ini salah kami. Sampai hari ini ya, saya tanya mereka, lo dulu kamu ngalamin ya, dulu sama Hitler digituin, kamu di Amerika, kamu dia ngalamin diskriminasi. Oh, orang Yahudi ini ngalamin diskriminasi di Amerika ya. Terus kamu sama orang Kristen digituin, kamu di Spanyol, kamu mengalami, kamu sama orang Islam, kamu dihina-hina, kamu sama Palestina. Enggak, kita nggak pernah salahin orang, itu salah kita. Salah kami sendiri, mengapa kami dulu tidak taat, mengapa kami tidak berpegang kepada hukum-hukumnya. Kita dibuang 2000 tahun. Di dalam 2000 tahun itu kami belajar banyak hal, dan kami selalu siap koper surat-surat dokumen. Itu tapi saya ngajari saya juga ya, orang Tionghoa ya. Tapi saya ngajarin semua apapun yang terjadi, dokumen selalu di tas, dikumpulin semua dokumen. Pergi, orang ambil bakar jarah-jarah, dokumen selamatin. Tapi saya ngajarin begitu, saya pikir, wah, kayak orang Yahudi. Makanya saya kemarin pergi ke sini gampang, enteng ya, saudara, ya udah biasa. Langsung jalan, kita sudah siap satu dokumen, yang lain hilang semua, saudara ya. Yang lain hilang semua saya ya. Anda kalau tanya apa ya hilang sembuh. Buku-buku saya yang bagus-bagus semua ya hilang semua. Tapi dokumen ini ada, saudara. Saya punya buku yang bagus-bagus juga ya, buku saya bagus-bagus ya. Hilang semua. Ya tinggal dokumen aja ya. Nah, saudara. Kemudian Daniel, Sadrach, Mesak, Abednego mereka anak muda ya, mereka anak muda yang kemudian masuk ke dalam dunia sekuler ya, dunia sekuler ini di mana mereka melihat dengan kenajisan itu terjadi di depan mata, saudara. Ya, semua yang ditentang di dalam Yudaisme itu, di dalam agama, di dalam Taurat dan para nabi itu dipraktekkan di negara Babel. Bahkan termasuk makanan-makanannya, saudara ya, termasuk makanan-makanan yang najis itu. Saudara, saya ingat sekali waktu saya masih muda, saudara ya. Ketika saya keluar pertama kali ya dari rumah, saya tinggal di asrama di UKSW, asrama UKSW, saudara ya. Saya tetap hidup takut akan Tuhan. Ya, saya hidup dengan benar, saya hidup suci, saudara ya. Saya mulai berasa nggak benar itu kapan, saudara? Ketika saya masuk di dalam dunia kerja. Ya, pertama kali saya dilepas sendirian, saudara. Punya duit, waktu saya kuliah kan saya nggak punya duit ya, jadi nggak ya sama saja daftar. Saya masuk dunia kerja, saya punya uang, saya tinggal di hotel, ya selama berhari-hari itu ya, selama berapa bulan tuh saya tinggal di hotel. Nah, pertama kali saya jadi kepala cabang itu ya, saudara ya. Saya masuk dunia kerja yang sesungguhnya. Waktu saya kerja di bank itu ya pulang ke rumah. Tapi saya mengalami benar-benar seperti kuda lepas kendali itu. Ya masuk waktu saya kerja di perkebunan. Ya, entertainnya ngeri-ngeri itu, saudara ya. Cewek apa segala macam. Oh, saya dikasih cewek, dikirimin cewek, saudara ya. Sama anak buah saya. Caranya begitu mereka ya. Wah, disitulah, saudara, saya kaget ya. Pertama kaget. Di situ apa yang terjadi? Waduh, saya sampai ngupeng, saudara ya. Itu pertama kali dikasih cewek, saudara ya. Bayangin, istri di Jakarta, nggak ada yang tahu, pegang duit segala macam, ya. Apa yang terjadi, saudara? Wah, itu benar-benar tantangan yang luar biasa, saudara, buat saya waktu itu. Ijo,
Karena otak ini semua berpikirnya apa, saudara? Saya berpikirnya bukan Tuhan akan tolong saya. Saya sudah mengalami masa-masa yang melelahkan ya, baik di gereja. Saya pernah full time di gereja, saya pernah mengalami ini, mengalami itu. Nah, selama waktu itu seharusnya kalau hari ini, saudara, itu bukan perkara yang sulit ya. Kalau hari itu, saudara, itu pergumulan buat saya. Dan saya tolak, saudara. Tetap saya tolak. Dan untung saya hari ini memikirkan, saya flashback, saya bersyukur saya tolak, saudara ya. Karena itulah yang membuat keberuntungan dalam hidup saya. Selama saya kerja sekuler, saya jaga hidup saya dalam kekudusan, saudara. Sehingga saat sial-sial, saat naif-naifnya saya, saat sombong-sombongnya saya, sehingga saya gagal, sehingga saya keprosok dalam perangkapnya mereka, ya, orang-orang jahat ini. Saya tetap lolos, saudara. Karena ada kekudusan. Ya. Orang boleh bikin apa? Mupeng, saudara, kepala saya ini ya. Waduh, saudara, zaman saya jadi direktur marketing, saya sering menyebut diri saya CEO, Chief Entertain Officer. Ya. Karena wah, itu tamu tuh yang dari Korea, yang dari Jepang, yang lokal, yang luar negeri itu selalu datang, dan mereka sampai saya kenal semua ya, semua germo-germo di Jakarta itu saya sampai kenal, saudara. Semua rata-rata ya gitu ya, cewek lah. Ya, rata-rata cewek. Terus zamannya saya kan zaman ekstasi ya, ekstasi. Bukan heroin, tapi ekstasi zaman itu ya. Sama sabu-sabu, saudara ya. Ngeri itu, saudara, zaman itu. Tapi saya tetap jaga ya. Sial-sialnya saya, naif-naifnya saya, lolos, saudara. Serius ya. Selalu lolos. Sampai suatu ketika saya terperangkap. Ya. Saya capek, lelah ya. Disitulah saya jatuh. Begitu saya jatuh, saudara, habis itu semua keberuntungan saya hilang. Saya ngamatin sekali ya. Saya amatin sekali hidup saya. Saudara, amati hidup saudara ya. Kalau kamu hari ini sial, bolak-balik sial. Ini syaratnya Anda sudah lahir baru ya. Ini adalah kondisi Anda sudah lahir baru. Kalau Anda belum lahir baru nggak bisa. Saya nggak tahu ya. Kalau belum lahir baru, tetap lebih baik Anda hidup kudus. Tapi kalau Anda sudah lahir baru, ini yang saya ingatkan ke Anda ya. Anak-anak muda, Anda di sini mungkin ada yang dengar, ya, yang dengar YouTube-nya, anak-anak muda, Anda yang sudah lahir baru di dalam Tuhan Yesus, jaga hidupmu dalam kekudusan, jangan kompromi. Persis seperti Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, nggak kompromi. Sak sial-sialnya mereka masuk dapur api, sak sial-sialnya mereka masuk gua singa, Daniel ya, Sadrak, Meshach, Abednego, sak sial-sialnya lolos, saudara. Mereka jaga hidup mereka di dalam kekudusan. Itu janji Tuhan, saudara ya, penyertaan Tuhan. Kalau kamu setia, kamu tetap di dalam jalan-jalannya, Dia akan sungguh sayang kamu, Dia akan lindungi kamu, saudara. Saya mengalami masa-masa yang luar biasa dari pergumulan hidup ini ya, yang namanya difitnah di depan mata, saudara. Dan dia yang waktu ngomong fitnah itu dengan santainya. Kalau Anda lihat Panji Gumilang itu fitnah semua, saudara ya. Yang namanya Kartini lah, bekas pengawalnya lah, itu semua fitnah semua, saudara ya. Ya, saya lihat, makanya saya tahu ini fitnah, saudara. Aduh, spiritnya itu, saudara. Kalau Anda sering difitnah, Anda akan ngerti spiritnya itu, fitnah itu, saudara ya. Makanya saya belain Panji Gumilang ya. Spiritnya itu berasa banget, ini fitnah banget, ini bau banget. Komarudin itu semua fitnah semua, saudara ya. Itu spiritnya itu kita langsung ngerti. Ini maaf, saudara ya, saya bukan menyombong. Saya ngomong sama orang di jarak 5 meter begini ya, orang ini lagi, kita misalnya begitu ruang tamu saya di meja sini, orang di sana, kita lagi ngobrol begitu, baunya itu saya, kamu busuk, kamu bohong semuanya kamu ngomong, sampai kecium, saudara, saking kuliner difitnah, kuliner bohongin, saudara ya. Ya nggak semua orang ya, itu ada karunia ya, memang itu ada karunia membedakan roh. Itu sampai bau, sampai enak, saudara, sampai habis itu saya mual. Ini orang kok bohong terus ya. Cuma kan saya orangnya nggak selalu nembak begitu, kecuali orangnya kelewatan, saudara ya. Makanya, saudara, Anda rasain, Anda tahu orang itu bohong di depan mata Anda, saudara. Bukan karena perasaan, itu benar-benar bohong. Karena Anda tahu bersama dengan dia. Misalnya nih ya, misalnya nih, saya sama Pak Alex nih. Saya tahu Pak Alex anaknya di Jerman, saudara ya. Saya tahu persis. Lalu saya ngomong, ini Pak Alex ini orang kere, begini, utang sama saya begitu. Saya ngomong begitu, saudara.
Kira-kira rasanya Pak Alex, saya tahu anaknya di Jerman. Ya. Oh ya di Jerman itu anaknya ngemis-ngemis beginilah, begitulah, begitu. Rasanya gimana? Nah, itu seperti itu di depan mata, saudara ya. Saya memutarbalikkan fakta. Karena saya bilang, anaknya saja di Jerman minta-minta sama saya. Saya sampai bilang begitu ke orang, saya cerita kemana-mana. Kira-kira Pak Alex itu, gitu lah. Saya ngerasain seperti itu, saudara ya. Orang ini anak buah saya, memfitnah saya, dan kita sama-sama tahu, dia dan saya sama-sama tahu itu bohong. Sampai saya melongo dulu. Sampai saya melongo, nggak percaya dia ngomong itu, saudara. Karena kita sama-sama tahu yang dia ngomong nggak benar, saudara ya. Saya melongo. Nah itu saudara ya, lolos. Bisa lolos saya, saudara. Sampai saya speechless. Sampai waktu saya di sidang itu di kantor, betul, Paul, begitu. Saya cuma ngeliatin, saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa balas, saudara. Saking terkejutnya saya, saking shocknya saya. Nggak bisa ngomong saya, saudara. Lolos, saudara. Kalau Anda jaga hidupmu dalam kekudusan, seperti Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, orang Yahudi itu sudah kenyang makan segala kebusukan-kebusukan Baal, Molok, ya, Asyitoret. Makanya mereka jaga hidupnya, saudara ya. Sejak zaman Ezra Nehemia, pembuangan Babel itu zaman Daniel, termasuk Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, sampai dengan zaman Yesus, mereka sudah tidak lagi menyembah berhala. Mereka sudah tidak lagi menyembah kepada dewa-dewa lain, saudara. Mereka bahkan tidak sujud kepada kaisar. Bahkan mereka tidak sujud kepada manusia, loh, saudara. Jadi makanya kalau ada kasus mereka sujud kepada Yesus, itu perkara besar. Ya, mereka sujud kepada Yesus itu bukan sujud kepada Allah, ya, tapi sujud kepada Tuhan, anak Daud, saudara. Karena mereka percaya Yesus adalah anak Daud dan mereka layak, dan Yesus layak untuk disembah sujudin sebagai anak Daud, sebagai raja segala raja. Makanya Yesus hukumannya itu disalib, ya. Jadi orang-orang Yahudi tidak sujud kepada raja manapun, kaisar manapun, dewa manapun, dia sujud hanya kepada Yesus di zaman itu, ya. Karena mereka sudah kapok, saudara. Ya, mereka sudah kapok dengan yang namanya berhala, dengan sama kenajisan. Bahkan mereka mengembangkan ilmu-ilmu agama, ya, yang dibuat-buat aturan-aturan manusia. Pokoknya namanya orang sudah fanatik, ya, sudah kapok. Namanya orang kapok itu sampai pokoknya kalau orang sudah kapok sampai dibikin mitos-mitos yang luar biasa. Sampai tercipta mitos-mitos, ya. Saking kapoknya mereka. Tapi benar ya, sampai detik hari ini orang Yahudi tidak menyembah berhala. Dari zaman Ezra Nehemia sampai detik hari ini, saudara. Orang Yahudi tidak menyembah berhala. Mayoritas, ya, saya cerita mayoritas. Beneran, saudara, ya, mereka jaga hidup di dalam kekudusan. Saking kapoknya 2000 tahun dimurnikan, saudara, hatinya. Makanya sial-sialnya orang Yahudi, ya, saat ini mereka eksis, saudara. Memang mereka harus dimurnikan, ya. Roma 11, ya, mereka harus dimurnikan, dibersihkan semua, saudara, dari segala kenajisan. Demikian juga hidup kita, saudara, ya. Ketika kamu jaga hidupmu dalam kekudusan, mungkin ada kesialan yang kita bilang sial itu, ya. Jangan takut, saudara. Jangan pernah kompromi, karena mungkin di masa-masa lalu ada hal yang nggak benar dalam hidup kita. Karakternya nggak bagus, dengki, sirik. Jadi saudara, kalau sekarang lagi mengalami proses-proses ini, yang paling sering ini kan Bu Vivin sama Pak Alex ini salah paham. Ya, biarin saja, mungkin kalian bikin apa dulu. Ya kan, nikmati saja sekarang. Nikmati. Ya, bukan berarti itu orang nggak benar. Enggak, kita semua juga makanya. Itu semua adalah sebuah proses. Ya, untung Pak Alex, Bu Vivin rendah hati ini, ya, dia nurut ini, ya, saudara, ya, saya omongin terus saya nurut, ya, diproses habis sampai nanti Tuhan akan nyatakan. Biarin aja diproses dan jangan pernah kompromi dengan kenajisan. Saudara-saudara yang lain juga gitu, Bu Nerliana ini juga kemarin cerita sempat, ya.
Pokoknya jaga, nggak apa-apa. Harus sampai murni. Makanya itu diakonia itu penting ya. Tuhan Yesus bilang diakonia itu akan membersihkan. Penting. Anak itu juga sama. Ya kan? Kenapa? Ya kan? Semua Anda semua. Ya, di masa-masa lalu kita akan bikin apa? Itu akan dibersihkan sama Tuhan. Tenang saja, tetap jaga hidupmu dalam kekudusan, di dalam kebenaran ya. Jangan sampai kompromi dengan dunia. Karena ketika kita jaga hidup kita di dalam kekudusan, kemurnian hati, ya, dalam aletheia, itu penting sekali ya, aletheia, kemurnian hati, dan di dalam kesucian. Ya, dari jauhkan dari hawa nafsu dengki, dari cabul gitu yang gitu ya, dari segala kemarahan yang berlarut-larut, dendam, lepaskan semua itu ya. Sak sial-sialmu ya, sak sial-sialmu. Selalu ada pertolongan dari surga. Lepaskan aja kalau memang udah mentok, serahkan Tuhan. Apapun boleh terjadi. Tapi tolong peluk aku, jangan lepaskan. Genggam erat tanganku, jangan lepaskan. Lolos, saudara. Tak jamin lolos. Tak jamin lolos itu, saudara. Bukan saya yang jamin, sorry ya, firman Tuhan. Karena saya sudah ngalami sendiri ya, saudara. Saya pikir udahlah, inilah akhir dari hidup saya. Wah, saya sudah pasrah sama anak ya. Tapi justru apa saudara, karena ketulusan hati kita sudah serahkan sama Tuhan. Apapun Tuhan boleh terjadi. Yang penting saya tetap mengasihi, saya tetap mengampuni, saya tetap hidup dalam kekudusan, kita jaga dari kesucian, dari pikiran jorok, dari dengki, dari dendam. Bersihkan semua, saudara. Anda lihat ya di dalam Galatia 5 ayat 17 sampai 23. Ya, buah roh dan buah daging. Ya, Anda jaga itu, saudara. Jangan sampai dagingmu itu berbuah. Jangan sampai dagingmu itu berbuah. Justru itu, kalau begitu Anda tahu kesalahan, lepaskan. Ikhlaskan, saudara. Sekalipun itu marah, itu hakmu. Lepaskan. Sekalipun Anda tahu, saudara, wah ini semlohai, nggak bakal dapat lagi yang begini. Aduh, saudara, itu hanya ilusi. Percaya saya, saudara. Enaknya cuma 5 menit, paling lama 1 jam. Kamu sialnya itu bertahun-tahun. Serius, saudara. Hari ini kamu bisa lolos hari ini dengan pertolongan Tuhan. Ya, mungkin tidak sesuai dengan yang kamu pengen, ya. Tapi kamu ingat, kamu akan lolos, kamu akan mendapat segala keberuntungan. Karena kalau kamu tidak dapatkan yang sesuai dengan kamu ingin, mungkin karena itu ujungnya nggak baik. Makanya Tuhan pindahkan. Dan kamu tetap jaga hatimu. Oh, terima kasih Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kamu lolos proyek, lolos tendermu, nggak goal ya, atau pekerjaanmu ada yang enggak, kamu uji, hatimu beres, kamu jaga dalam kekudusan, kamu tetap diakonia, tetap kenapa ya bisa begini? Kamu bilang, oh Tuhan terima kasih, ada yang baik di situ. Bukan klise ya, saya ngomong sama Anda ini bukan klise. Ya serius saudara ya. Saya apply ya, waktu saya pindah dari Jerman ke Belanda, ya Tuhan itu baik sekali saudara. Ya Tuhan baik sekali. Tuhan suruh saya ke Jerman saudara ya. Kenapa akhirnya saya jadi dapat warga negaranya Belanda bukan Jerman? Tuhan baik sekali. Kemarin Pak Iman cerita panjang lebar ya. Saya sampai melongo. Benar juga ya Pak ya. Benar juga. Ternyata Tuhan baik. Kalau enggak sampai hari ini saya masih tergantung sama pemerintah saudara. Ya. Jadi hari ini saya bisa melakukan banyak perkara ya dengan kasih karunia Tuhan. Karena pertolongan Tuhan anak saya bisa ini semua ya bisa on time semua. Nggak ada yang meleset satupun. Tuhan itu baik, saudara. Kelihatannya kok meleset ya. Kelihatannya meleset, saudara. Tapi sungguh Tuhan itu bikin yang terbaik buat kita kalau kita melekat erat sama Tuhan. Dan jaga hidupmu dalam kekudusan terutama. Sekali lagi, ini hanya berlaku bagi yang lahir baru. Kalau kamu belum lahir baru gimana? Paling tidak akan menjauhkan sial dari hidupmu, saudara. Ya, kekudusan, kesucian hidupmu itu kan jauhkan kamu dari kesialan, nambah sial, supaya jangan nambah sial. Kalau kamu belum lahir baru, kamu hidup suci, kamu akan dijauhkan dari sial. Ya. Dikurangi sialnya. Ya. Walaupun kalau belum lahir baru tetap iblis ada di sana kerjain kamu. Tapi kalau kamu sudah lahir baru, ya, kamu akan dijauhkan dari sial, bahkan kamu akan selalu beruntung. Bukan cuma nggak sial, tapi juga beruntung, saudara.
Setiap kesialan yang kamu kelihatan sial, ternyata itu adalah keberuntungan. Beneran, saudara. Jalan kalau nggak percaya. Kalau saya emang gitu tak coba, saudara. Kalau saya hidup gitu tak coba ya, dan saya ngalamin tak coba. Ya, Anda boleh coba yang tidak baik, Anda boleh coba yang baik. Kalau menurut saya sudah tak ceritain, saya sudah ngalamin sendiri. Ya, cobalah yang baik. Anda coba lakukan. Kalau berhasil, jangan lupa diakonianya yang banyak sama Damaris, sama Damar Kasih, sama Embun Pagi. Jangan lupa, saudara, Anda penasihat Tuhan kalau ini katanya Pak Paul benar. Saya mau diakonia. Oh gitu dong, saudara ya. Serius ya. Makanya saya senang sekali berdiakonia ya, saudara ya. Saya nggak mau pelit-pelit. Saya senang sekali. Pak, tapi kenapa Pak? Saya WhatsApp saya minta uang nggak mau kasih. Enak aja, lu siapa? Kamu mau minta sama yayasan, jangan sama saya. Lu siapa? Kenal juga kagak. Saya selalu berdiakonia lewat yayasan, ya saudara ya. Karena di yayasan kita ada sistem, sehingga kita nggak ditipu, ya, dan nggak dikerjain. Ada sistem, saudara ya. Begitu ya, Tuhan Yesus memberkati.